Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih untuk berkat kemurahan-Mu. Kembali kami boleh bangun di pagi ini dengan kekuatan baru. Semuanya ini adalah kemurahan-Mu bagi kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yesaya 41 ayat yang ke-10. Tertulis demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pengusaha merasa ketakutan di saat momen kerusuhan 1998. Dia ingin memindahkan seluruh keluarganya ke daerah lain yang ada di Indonesia, yang dia rasa lebih aman. Dalam kebingungannya, ia dikuatkan oleh ayat ini yang disampaikan oleh seorang anak muda. Dan sang pengusaha ini memilih untuk tetap tinggal di wilayah di mana dia berada. Dan ternyata itu adalah keputusan yang tepat. Dalam Yesaya 41 ayat 10 ini tertulis, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Firman Tuhan datang melalui Nabi Yesaya. Di tengah momen di mana ada krisis secara mental dan keputusasaan bangsa Israel. Pada saat itu mereka kehilangan segala-galanya. Bangsa Israel berada dalam pembuangan di Babel. Bait suci di Yerusalem dihancurkan. Tanah air mereka dirampas, dan mereka hidup sebagai tawanan di negeri asing selama puluhan tahun. Bangsa-bangsa lain yang juga mengalami tekanan dari bangsa Babel dan bangsa Persia berusaha mencari pertolongan dari berhala-berhala mereka. Tapi secara khusus Tuhan berbicara kepada bangsa pilihannya untuk menyadari akan penyertaan Tuhan yang membawa kemenangan. Tuhan berjanji bahwa mereka pasti akan mengalami kemenangan. Bukan karena mereka hebat, tapi karena kuasa Tuhan yang memungkinkan kemenangan itu terjadi. Di saat bangsa-bangsa lain mengalami ketakutan, kepanikan, bangsa Israel diteguhkan dengan firman Tuhan agar mereka tidak takut, tapi tetap tenang dan percaya akan penyertaan Tuhan yang memastikan kemenangan yang akan mereka dapatkan. Firman Tuhan di sini berbicara, janganlah takut, sebab Tuhan menyertai. Artinya adalah bahwa kehadiran Tuhan selalu ada. Demikianlah juga kita, saudara yang hidup saat ini. Firman Tuhan berbicara agar kita tidak perlu takut, sebab ada hadirat Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Dan kita juga tidak perlu bimbang, sebab Tuhan adalah Allah kita. Dan karena Dia adalah Allah kita, sikap yang perlu kita miliki adalah percaya sepenuhnya. Karena Tuhan itu setia pada janjinya, dan Tuhan tidak akan pernah berdusta. Ketika bangsa Israel ada di Babel dalam pembuangan, Tuhan hadir bersama dengan mereka. Tuhan tidak jauh di sorga, tapi menyertai dan memelihara serta menguatkan mereka. Mungkin ada di antara kita yang saat ini bagaikan sedang berada di Babel, sedang ada di negeri asing, di wilayah yang jauh dari tempat asal kita, atau kita sedang dalam pergumulan yang berat. Firman Tuhan ini buat saudara dan saya, buat kita semua. Jangan kita takut, jangan bimbang, sebab ada Tuhan yang setia pada janjinya, yang menyertai, yang akan meneguhkan, menolong, memegang tangan kita, dan membawa kita pada kemenangan. Kalau hari ini ada di antara saudara yang sedang putus asa, sedang kehilangan semangat, sedang merasa takut, merasa bimbang, ragu, oleh karena persoalan demi persoalan yang terjadi, yang terus-menerus berlangsung,
Mari arahkan hati pada firman Tuhan, percaya akan penyertaan-Nya yang pasti akan memenangkan kita. Kita akan menang bersama Tuhan, karena Tuhan yang bersama kita memberikan kita kemenangan. Di luar Tuhan kita tidak akan menang. Hanya di dalam Tuhan Yesus kita akan berkemenangan, dan kehidupan kita akan masuk dalam kemuliaan-Nya yang kekal. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, berterima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu yang kembali mengingatkan kami akan penyertaan Tuhan di dalam setiap pergumulan yang kami alami. Kami yang saat ini sedang dalam situasi Babel, dalam situasi pembuangan, dalam situasi pergumulan yang berat. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada bersama kami, menyertai, dan memastikan kami masuk dalam kemenangan yang Tuhan sudah siapkan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, yang kembali meneguhkan hati kami. Berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, agar kami senantiasa berhasil, dan hidup kami mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Lawatlah setiap kami Tuhan, yang sedang sakit dan dalam persoalan. Nyatakanlah kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi kami. Berkati bangsa kami Indonesia, berkati juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.